Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tentu membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya karena tidak dapat hidup sendiri. Kondisi ini lantas membuat terjadinya sebuah komunikasi dan membentuk interaksi sosial terhadap sesama. Namun, tidak jarang juga hal ini akan menimbulkan terjadinya perselisihan dan perbedaan kepentingan antar pribadi yang juga dipengaruhi oleh banyak hal seperti pola pikir dan sifat. Oleh sebab itu, dibentuklah norma dalam masyarakat karena kehidupan masyarakat pada umumnya cenderung memiliki kepentingan yang berbeda dengan manusia lainnya. Norma dibentuk untuk mencegah terjadinya perselisihan dan perbedaan kepentingan antar sesama. Apa itu norma? Ada yang tahu? Ya, norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma dapat dijumpai di berbagai tempat, khususnya pada saat di rumah dan sekolah. Dengan adanya norma, kehidupan akan lebih teratur. Macam-macam norma dalam kehidupan terbagi menjadi 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci, berisi perintah, larangan, dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diyakini. Yang pertama, agama Islam, yang kedua agama Kristen Katolik, yang ketiga agama Kristen Protestan, yang keempat agama Buddha, yang kelima agama Hindu, dan yang keenam agama Konghucu. Adapun contoh penerapan norma agama di lingkungan masyarakat, yang pertama, saling menghormati perbedaan agama, yang kedua, membantu semua orang tanpa membedakan agama. Kemudian, contoh norma agama di lingkungan rumah, yang pertama, membaca kitab suci di rumah dan menerapkannya, yang kedua, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kemudian contoh norma agama di lingkungan sekolah, yang pertama mempelajari dasar ilmu agama masing-masing di sekolah, yang kedua menghormati guru-guru di lingkungan sekolah. Setelah norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Adapun contoh penerapan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat, yang pertama menjaga tutur kata serta tingkah laku saat hidup bermasyarakat, yang kedua tidak menyebarkan gosip atau berita yang belum jelas kebenarannya di masyarakat. Kemudian contoh norma kesusilaan di sekolah, yang pertama menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati di sekolah baik kepada guru ataupun teman sekolah, yang kedua tidak melakukan bullying dengan rekan sekolah baik yang lemah maupun yang memiliki kekurangan dalam hal tertentu. Kemudian contoh norma kesusilaan di lingkungan rumah. Yang pertama, menjaga nama baik diri dan keluarga. Yang kedua, tidak bersikap egois atau saling bermusuhan antar anggota keluarga. Norma yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat tentang kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan seorang manusia terhadap sesamanya. Adapun contoh norma kesopanan di lingkungan sekolah, yang pertama, di sekolah harus menggunakan bahasa yang sopan saat sedang melakukan interaksi atau komunikasi. Yang kedua, menghargai orang yang lebih tua dengan mencium tangan guru sebelum memasuki ruang kelas atau setelah mengakhiri sesi belajar pada hari itu. Kemudian, contoh norma kesopanan di lingkungan rumah. Seorang yang meminta izin kepada orang tua ketika ia hendak bepergian keluar rumah. Yang kedua, seluruh anggota keluarga perlu menggunakan kata-kata yang baik dan menghindari penggunaan kata-kata kasar dalam berinteraksi satu sama lain. Lalu, contoh norma kesopanan di masyarakat. Yang pertama, selalu berterima kasih jika diberi sesuatu baik, pujian benda maupun pertolongan. Yang kedua, tidak mengeluarkan perkataan kasar, mengejek, merendahkan orang lain di muka umum. Yang terakhir, yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga negara serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi yang tegas. Adapun contoh norma hukum di lingkungan sekolah, yang pertama, siswa dilarang membawa benda berbahaya atau senjata tajam di lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa dilarang melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Kemudian contoh norma hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, tidak merusak fasilitas umum.
Lalu, contoh norma hukum di lingkungan rumah. Yang pertama, dilarang saling menganiaya. Yang kedua, dilarang saling menghina. Setelah kita mengetahui 4 macam norma dalam kehidupan beserta contohnya, lalu kita akan belajar tentang contoh, hak, dan kewajiban berdasarkan jenis norma yang ada. Secara sederhana, hak adalah kewenangan seseorang untuk mendapatkan, memiliki, atau melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan aturan yang berlaku. Baik, contoh pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan norma. Yang pertama ada norma agama. Haknya, setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kewajibannya, setiap orang wajib menghormati perbedaan agama dan menghormati teman yang berbeda agama pada saat beribadah. Kemudian ada norma kesusilaan. Haknya bersosialisasi dengan warga masyarakat sekitar. Kewajibannya menghormati anggota masyarakat yang lain. Lalu norma kesopanan. Haknya mendapat pembelajaran dari guru. Kewajibannya menghormati guru. Yang terakhir, norma hukum. Haknya memperoleh keamanan dari aparat keamanan. Kewajibannya patuh terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat. Setelah kita mengetahui norma beserta contohnya dan hak kewajiban berdasarkan norma yang berlaku, adapun contoh yang melanggar norma dalam kehidupan. Yang pertama itu melanggar norma agama dengan mengusik orang yang sedang beribadah. Kemudian melanggar norma kesusilaan, tidak mau menolong orang lain yang kesusahan. Yang selanjutnya melanggar norma kesopanan, membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir melanggar norma hukum dengan tidak menggunakan helm saat berkendara. Agar kita tidak melanggar norma dalam kehidupan, adapun upaya untuk melestarikan norma dalam kehidupan yang pertama dengan berpendidikan dan kesadaran akan norma. Kemudian yang kedua, contoh dan teladan dari tokoh masyarakat yang menginspirasi dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti norma-norma yang positif. Yang ketiga, sanksi dan penghargaan. Sanksi dan penghargaan ini dapat menjadi instrumen penting dalam melestarikan norma. Sanksi ini dapat diberikan kepada individu yang melanggar norma, sedangkan penghargaan dapat diberikan kepada individu yang berhasil mematuhi norma dengan baik. Yang keempat, komunikasi terbuka dan dialog yang konstruktif. Yang kelima, promosi dan edukasi mengenai norma dalam kehidupan. Upaya untuk melestarikan norma dalam kehidupan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Dengan menjaga dan mempraktikkan norma-norma yang berlaku, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik, harmonis, dan adil bagi semua. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.